Selamat malam dan halo Menteri Pertahanan, Menteri Israel Katz. Sirba Chuvetistadu, Menteri Katz. Shirba Chuvetistadu. Halo Profesor Bardugo. Profesor, tidak. Anda tahu, di sini Anda ingin saya ditangkap. Untuk hal seperti ini, saya bisa ditangkap, Menteri Katz. Mari kita mulai dengan Lebanon, Menteri Katz. Berita terkini, saat kita sedang siaran langsung di sini, ada laporan Perdana Menteri memberikan arahan. Begini. Saya tidak tahu, karena saya di sini sedang mengecek ponsel, mencoba memahami. Saya sedang mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Perdana Menteri di sini mengambil sikap yang sangat baik, tapi itu adalah hasil dari kebijakan yang dia pimpin. Dan dari tindakan pasukan pertahanan Israel, dari tindakan intens dan heroik IDF, Tapi itu akan dilakukan untuk mengakhiri perang di Lebanon. Ini. Siapa aktivis ini? Saya mencoba memahami. Kita butuh ketelitian, sekarang semuanya harus tepat. Ada perbedaan. Itulah sebabnya saya bertanya. Pertama-tama, kita sedang beroperasi di Lebanon dengan sangat intens dan meraih pencapaian yang sangat signifikan. Operasinya. Kemarin dalam operasi kemarin, lebih dari 200 teroris telah dieliminasi, dan saya sedang bersikap rendah hati. Ada kemungkinan jumlahnya bisa mencapai lebih dari 300. Ini adalah operasi pendalaman intelijen dengan kemampuan profesional yang sudah dikerjakan selama berbulan-bulan dan kemarin telah selesai. Ada kebebasan, ketakutan, kegelapan total. Tapi hari ini, kegelapan abadi. Tapi hari ini Anda berhenti, Katz. Setidaknya itu yang terlihat. Kita tidak menghentikan apapun. Aksi itu terjadi. Hizbullah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini. Mereka sedang dalam keadaan syok. Lalu kenapa tidak lanjut saja? Dan yang paling luar biasa adalah bahwa organisasi teroris seperti ini yang berusaha menciptakan kesan kekuatan, menang dan terus berlanjut. Hizbullah menginginkan gencatan senjata dan sponsornya Iran juga sangat menginginkannya. Menaikkan hal itu karena orang-orang Iran bernegosiasi lebih baik di bawah tekanan adalah urusan kita. Saya hanya ingin memahami. Menjelaskan konteksnya, siapa yang putus asa dan orang-orang Iran menekan agar mereka tidak datang ke negosiasi jika perang di Lebanon tidak berhenti. Saya tidak ingat apakah itu di Gaza atau di Lebanon. Apakah ada pernyataan seperti itu dan mengapa? Karena pukulan yang mereka terima benar-benar sangat keras. Sekarang, semua penduduk, pertama-tama, perang tidak akan berhenti jika terus seperti ini. Pada saat inilah yang ingin saya sampaikan. Silakan. Apakah Anda tidak akan ditangkap di Lebanon? Bisakah Anda menjelaskan sebentar, Menteri Pertahanan? Tanpa ragu. Perang tidak akan berhenti meskipun ada tekanan dari Amerika, meskipun ada permintaan. Tidak. Permintaan mereka terhadap Islamabad. Sekali lagi, kami sudah berkoordinasi dengan orang Amerika. Perang tidak akan berhenti. 600.000 penduduk yang keluar demi perlindungan mereka dari Lebanon Selatan tidak akan kembali ke selatan Sungai Litani. Tanpa diragukan lagi, pasukan pertahanan Israel menguasai Sungai Litani dan jembatan-jembatan di atas Sungai Litani dan tidak mengizinkan mereka kembali. Kami sebenarnya telah memahami garis titik-titik yang berada di luar perbatasan. Kami sedang menghancurkan rumah-rumah yang mengancam tersebut, yang pada kenyataannya merupakan pos-pos terdepan Hizbullah di desa-desa. Kontak. Hizbullah sudah beberapa kali kembali ke sana di masa lalu. Kita perlu menerangi desa-desa itu. Kami mengambil garis anti-tank dan sekarang kami sedang memperkuatnya. Pasukan IDF telah mencapai garis anti-tank, memperkuat kendali dengan perjuangan heroik para tentara, karena yang ada di depan mata semua orang adalah melindungi warga di utara. Garis Litani adalah garis keamanan yang IDF tahu cara menjaganya, dan di tengahnya ada pasukan Hadwan yang akan berada di antara garis anti-tank dan garis Litani. Terus-menerus dinetralkan. Sebagian besar dari mereka sudah dieliminasi. Dalam negosiasi ini, saya ulangi, dalam negosiasi ini, kita akan menyerahkan 18 titik. Kita akan menyerahkannya. Ketika kami menyampaikan hal ini bersama dengan Perdana Menteri kepada anggota forum politik, kami mengatakan, dan saya juga menekankan poin-poinnya, kami melakukan ini untuk pertahanan kami, tetapi hasilnya tentu saja bisa menjadi keuntungan diplomatik. Karena dari kekuatan ini, karena secara formal ada normalitas politik, semua orang berbicara tentang membongkar Hizbullah, termasuk pemerintah Lebanon. Apakah mungkin mundur melalui negosiasi diplomatik? Tanpa mundur, saya jelaskan lagi. Saya bertanya. Tekanan ini dan kemajuan kita tidak akan menghentikan perang, dan penduduk Lebanon Selatan tidak akan kembali sampai wilayah utara aman. Kami menghubungkan yang diperlukan dan menjaga yang penting. Ini adalah pengungkit yang besar. Angkatan udara terus. A Força Aérea segue beroperasi, melindungi para tentara, membuka jalan, dan menghancurkan target untuk kemajuan pasukan. Apakah itu akan dilakukan di bawah tembakan, atau negosiasi akan berlangsung selama gencatan senjata? Dan selama baku tembak. Selama baku tembak. Selama baku tembak, tanpa penarikan sama sekali.
memperkuat kendali tanpa kehadiran penduduk Lebanon Selatan. Tidak pernah ada hal seperti ini di dunia. Kami. Itu kabar baik. Kami saling mengenal. Menteri Pertahanan. Saya tidak akan merinci percakapan antara Perdana Menteri dan pihak-pihak lain yang terlibat. Rakyat Israel, saya tidak tahu seberapa besar mereka berutang pada Perdana Menteri ini. Pada awal kampanye, kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat menghasilkan kerjasama luar biasa dengan kekuatan terbesar di dunia, mencapai jajaran militer Komando Sentral dan pasukan pertahanan Israel. Bersama Menteri Pertahanan, kami memimpin, sedang memimpin, dan akan terus memimpin bersama. Apakah perang di Lebanon dikoordinasikan dengan orang Amerika atau mereka hanya diberitahu? Setiap perang di Lebanon adalah respons terhadap keinginan Hizbullah untuk menyerang, dan fakta bahwa mereka telah menyerang, dan kami sedang membela kepentingan kami. Kami tidak mendengar apa-apa. Sekarang orang-orang Iran mencoba mengatakan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat, karena Lebanon dan sebagainya. Perdana Menteri tahu dan telah mampu membuat perbedaan antara kehati-hatian. Itu adalah pencapaian yang sangat penting. Pertama-tama dari sudut pandang praktis. Berapa lama ini akan berlangsung? Lihat, karena inilah situasinya, Yakov. Tapi kau tahu, Hormuz tidak terbuka. Bursa saham Amerika. Saya hanya ingin memperjelas masalahnya, karena sekarang masih sangat baru. Jelas. Saya menganggap ini sebagai pencapaian besar, bahwa pemerintah Lebanon bersedia memulai negosiasi langsung, dan bahwa Yahya Leiter akan mampu, dari sudut pandang diplomatik, bernegosiasi dengan Israel di tengah perang, tanpa menghentikan konflik, sehingga Hamas dan Hizbullah dapat dikalahkan, tanpa penarikan Israel dan tanpa kembalinya para penduduk. Itu adalah pencapaian besar. Kami menginginkan perdamaian, tetapi perdamaian dengan keamanan. Para tentara membawa keamanan dan saya berharap, sebagai hasil dari itu, perdamaian juga dapat tercapai. Sekarang apakah Anda pikir pemerintah Lebanon yang sampai sekarang belum mampu menangani Hizbullah, sekarang mampu menangani Hizbullah? Terima kasih. Saya tidak mengandalkan itu. Oke. Kita sendiri yang sedang berurusan dengan Hizbullah. Apakah kita kontraktor untuk Lebanon? Salah. Kita adalah pelindung kita sendiri. Kita berjanji kepada rakyat utara bahwa kita akan melindungi mereka. Ketika mereka kembali, Hizbullah sudah dikalahkan. Dan mereka sangat jera dan kehilangan banyak kemampuannya. Tidak ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin meluncurkan rudal. Kita harus memahami bahwa masalah rudal adalah soal penangkalan. Kamu tidak bisa. Rudal terakhir tidak sama seperti terowongan terakhir. Harus diingat, mereka gagal dengan laser seolah-olah ada harapan bahwa sistemnya tidak akan terpengaruh. Saya katakan bahwa pertahanan udara kita sangat kuat dan perbatasan dengan Lebanon sangat terlindungi dengan segala cara. Laser adalah sesuatu yang baru saja dimulai. Ada banyak cara pertahanan yang menggagalkan dan mencegat hal-hal seperti itu. Mereka beroperasi di sini pertama-tama. Front domestik Israel di utara dan di seluruh negeri sungguh luar biasa. Ini adalah bangsa para pahlawan. Tapi jika saya adalah orang utara yang sarkastik mendengar apa yang Anda katakan, saya akan punya beberapa tanda tanya. Apakah mungkin mencapai kesepakatan atau sekedar mundur, sedikit saja? Sama saja, tidak. Tidak, jadi perjelas. Penduduk utara perlu mendengarkanmu, melihat dan memberitahuku. Penduduk utara bisa tahu dengan jelas semua yang telah kita katakan dan semua yang sedang kita katakan. Katakan bahwa Zahal belum keluar dari Litani. Zahal tidak akan pergi sampai keamanan penduduk utara terjamin. Dan penduduk tidak akan kembali sampai keamanan terjamin. Di Daria mereka akan menderita seperti di sini, dan di Tirus juga mereka akan menderita. Di Daria, 700.000 Syiah telah pergi. Saya tahu kamu tinggal di sana. Pikirkan tentang Rison, Lezion, atau kota-kota dengan 300.000 orang di Israel. Daria 2 kali lebih besar dari sebuah kota besar. Saya tahu, semua orang itu sudah tidak ada di sana. Mereka pergi, meletup pintu orang Kristen Hidrus untuk bernegosiasi. Dan Hizbullah pergi dan menempatkan markasnya setelah mundur dari Daria di tempat yang sama. Apa yang dilakukan IDF dalam hal intelijen dan operasi? Mereka mengidentifikasi tempat-tempat itu dan kemarin menyingkirkan anggota Hizbullah, di mana mereka mencoba berlindung di antara warga sipil. Komunitas Syiah di Lebanon hari ini, karena Nasrallah dan penggantinya menjadi sasaran. Mereka berada dalam bahaya besar, tetapi kami menjaga keamanan. Saya katakan lagi, lebih dari 600.000 orang telah meninggalkan selatan. Tidak ada dari mereka yang akan kembali sampai keamanan terjamin. Semua rumah di garis kontak telah dievakuasi. Ngomong-ngomong, para petani menyebut ini sebagai membajak uang. Karena kami akan menghilangkan pos-pos Hizbullah itu, yang berulang kali kembali membayar orang-orang. Pos-pos itu bisa dihancurkan. Menteri Pertahanan atas permintaan pribadi dari banyak orang tua dengan angkatan udara dan bukan dengan tentara yang masuk. Aku tidak mengerti apa-apa tentang jenis tentara seperti ini. Lihat, aku tidak punya waktu.
Aku bukan seorang komunikator alami sekarang, karena aku sedang sibuk, kau tahu, dengan semua hal. Aku berusaha menyisihkan beberapa jam untuk tidur pada malam hari. Sekarang aku sesekali melihat-lihat sambil jalan selagi membereskan semuanya. Sebelum berangkat ada orang yang bilang bahwa tidak cukup hanya sampai ke Litani, harus sampai ke Beirut. Tapi tanpa masuk ke desa-desa, tidak ada metode seperti itu. Tidak ada metode. Bagi saya, kita sudah tahu metodenya. Dan saya, di hadapan Kepala Staf Umum, Komandan Wilayah dan para komandan divisi serta batalion, kami melakukan ini dengan perlindungan maksimal. Anda bisa menatap mata setiap ayah. Ngomong-ngomong, sejak kami juga mengubah metode di Gaza dengan kekuatan tembak yang sangat besar. Segera diterapkan juga di Gaza. Menyapu bersih lingkungan Rafah, Beit Hanoun, jalan terus. Biarkan aku pergi ke Iran. Lagi pula, kita akan ke sana. Aku cuma bilang di Lebanon, mereka beroperasi dengan kekuatan penuh, memberikan perlindungan sebelum dan selama untuk para tentara kita. Para pahlawan ini, pahlawan sejati yang berlomba-lomba untuk masuk lebih dulu. Tidak diragukan lagi, karena mereka tahu mereka datang untuk melindungi utara. Angkatan Udara sedang bertugas, pasukan lapis baja sedang bertugas, Angkatan Laut sedang bertugas. Para penembak artileri sedang bertugas untuk membuka jalan. Tapi, pada akhirnya ini adalah sebuah perang. Pada akhirnya, kamu harus membersihkan suatu tempat. Kamu melakukan itu misalnya di suatu lokasi. Kita tidak akan bilang di mana, yang sekarang sudah dikepung dari segala sisi. Kita tahu ada sekitar 80-100 teroris di sana, anggota unit Hadwan. Mengepung mereka dari segala sisi untuk menghabisi mereka sebelum kontak pertama. Itulah cara kami beroperasi. Kami melindungi para tentara, tapi ada tujuan utama. Kami para tentara melindungi penduduk di utara. Hari ini, penduduk utara tahu, tanpa pesimisme, bahwa tidak ada rudal anti-tank langsung. Kami menguasai wilayah ini, dan tidak ada resiko penyusupan. Tapi kita harus tetap waspada. Hal ini mengubah utara dibandingkan dengan wilayah lain di negara ini. Waktu siaga bertambah. Tapi sekarang seluruh negeri menderita akibat artileri. Dan semua orang bilang pada saya bicara dengan beberapa dari mereka sepanjang waktu, dan saya juga bertemu beberapa, dan mereka bilang, kami siap, tapi tolong selesaikan masalah ini. Dan saya katakan padamu Yakov, saya ingin merangkum masalah Lebanon. Pertama, jika ada negosiasi, itu akan terjadi di bawah tembakan. Tidak ada penarikan, tidak ada kembalinya penduduk. Aktivitas IDF akan terus menjadi daya ungkit yang sangat besar. Mencoba memulihkan kepercayaan di utara. Saya katakan, kita ingat sejak Perang Lebanon pertama hingga hari ini. Tidak pernah ada kesempatan seperti ini. Sekali lagi, tidak pernah ada kesempatan seperti ini untuk menyelesaikan masalah ini. Karena Israel datang dengan kuat setelah Iran. Mereka datang dalam keadaan lemah ketika Iran lemah. Karena kita sudah bertekad. Karena para prajurit adalah pahlawan. Dan karena alat tekan yang sedang kita gunakan, yang belum pernah digunakan di selatan Lebanon, bisa membantu dalam masalah ini. Menteri Katz, 40 hari pertempuran di Iran. Saya rasa tidak ada yang percaya bahwa kita akan berada di sana selama 40 hari dalam situasi seperti ini. Apakah Anda bisa menatap mata warga Israel dan mengatakan bahwa kita belum mencapai tujuan yang menjadi alasan kita memulai operasi ini? Semua tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai. Tentara tahu bagaimana bertindak dan menciptakan kondisi agar rakyat Iran mencoba memulai revolusi. Sudah selesai. Kenapa itu tidak terjadi? Tapi maksudmu apa? Berikan saya kalimatnya. Apa yang telah diidentifikasi? Kenapa? Intelijen telah mengumpulkan ribuan target. Belum pernah ada yang seperti ini. Kami melihat beberapa untuk orang Amerika dan lainnya. Damos aos americanos muitos dos alvos. Kami untuk mereka dan mereka untuk kami. Bagaimanapun itu adalah kekuatan utama dunia. Tapi mereka mengagumi kemampuan Israel dalam segala aspek. Dan dalam kerjasama ini, dengan ribuan target, masing-masing mengambil bagiannya. Anda bisa melihat dalam penandaan operasional ada bendera biru putih, bendera Amerika Serikat, dan kadang-kadang kedua bendera itu bersama-sama. Artinya sekarang pahami, sampai hari ini telah diluncurkan 35.000 bom oleh Israel dan Amerika Serikat. Sebentar, Anda sedang berbicara tentang 35.000 ton. 35.000 ton bom presisi. Itu bukan rudal Iran yang sedang dikembangkan. Tentu saja, itu tidak menghentikan Iran. Ya, tidak ada bom seperti itu yang meleset dari target. Dan setiap bom seperti itu punya tujuan, menghancurkan kemampuan Iran. Tapi katakanlah minggu lalu kami melakukan sesuatu yang lebih jelas untuk publik, yaitu penghancuran. Infrastruktur ekonomi Iran. Trump meminta agar sektor energi tidak disasar setelah apa yang dia izinkan dengan gas, apapun itu, dan kami menguranginya. Hanya pabrik petrokimia saja yang menyebabkan kerugian miliaran, dan 2 pabrik baja menghentikan 70% operasinya. Bukan, kami akan mempertahankan ini selama beberapa hari karena langkah-langkah seperti itu merugikan ekonomi. Korea ditahan. Salah satu alasan mengapa orang Iran terlibat dalam negosiasi dengan Zewa adalah ini.
Itu termasuk kerusakan pada kereta api dan produk petrokimia. Ngomong-ngomong, baja juga menjadi target. Apakah ada tujuan yang ditetapkan untuk jangka waktu kurang dari berapa lama? Itu memakan waktu 2 minggu. Kami sudah mengevaluasi. Sudah 3 hari berlalu. Oke, tujuannya sudah ditetapkan. Kita tahu bagaimana harus bertindak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan orang Iran dari diri mereka sendiri dan rakyatnya. Ya, tapi mereka seluruh industrinya, aku hampir saja bilang industri besar. Entah Rafael, entah Elbit, kalian akan mengerti bahwa kita telah mengurangi pabrik-pabrik itu hingga 100 kali lipat. 100 kali lipat atau lebih. Dengan melakukan itu, kamu menghancurkan kemampuan yang telah dibangun orang-orang Iran selama puluhan tahun. Katakanlah, ini adalah peran terbesar dalam hidupmu. Apakah kamu pernah berpikir 1,5 tahun yang lalu ketika kamu menjabat sebagai Menteri Pertahanan bahwa Israel akan berada di titik ini setelah 1,5 tahun? Apakah kamu sudah memperkirakan hal ini? Kamu tahu, aku mengharapkan 2 hal, dan aku sudah mengatakan ini dalam banyak percakapan dengan Perdana Menteri. Sebagai Menteri Pertahanan di pemerintahan Netanyahu, tujuan utamaku secara khusus adalah menghilangkan ancaman nuklir Iran dan membebaskan para sandera. Berkat tindakan Perdana Menteri Trump dan keberanian para tentara IDF di lapangan, semuanya berhasil dibebaskan. Berlawanan dengan semua prediksi yang ada, semuanya berhasil dibebaskan. Saya sudah berharap bahwa ini akan menjadi hasilnya. Dan bagaimana dengan Iran? Ada 2 operasi, masing-masing Aviv. Kamu bilang orang-orang Iran terkena serangan keras dan kita masuk ke dalam perang. Mereka tidak hanya terkena serangan. Aku bilang kita menghancurkan kemampuan nuklir Iran, dan kita memang melakukannya. Kemajuan itu didapatkan melalui penipuan dan kecurangan oleh pemimpin itu, bukan? Terkait kemajuan menuju inti pengayaan, mereka tidak memiliki kemampuan pengayaan. Ada material di sana seperti yang dikatakan Trump. Entah kita serahkan atau kita lanjutkan. Tapi kita telah menghancurkan proses pembangunan bom atom Iran itu. Kami telah menghilangkan ancaman tindakan pemusnahan terhadap negara Israel. Di Lembah Putih, kami menghantam keras rudal-rudal itu. Sekarang, kami telah menyingkirkan pemimpin Iran. Sulit membayangkan hal itu. Khamenei adalah pemberontak utama yang memimpin rakyat Iran dan seluruh dunia Syiah dengan satu tujuan, menghilangkan negara Yahudi. Yoav Gallant, bagaimana Menteri Pertahanan bisa mendapatkan hasil yang sama dengan bekerja sama? Tidak cukup hanya dengan keinginan, harus tahu bagaimana membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan saya yang harus menilai hal-hal seperti itu. Saya katakan bahwa kombinasi antara Perdana Menteri dan saya adalah kombinasi yang kuat. Saya tahu persis betapa pentingnya bertindak bersama dengan Perdana Menteri. Kombinasi 3 pihak. Dan di sini saya mengatakan sesuatu bahwa Perdana Menteri dan Kepala Staf Umum menyatu dalam ranah operasional. Kepala militer mengatakan bahwa IDF buruk secara internal. Sebuah kombinasi yang sangat kuat. Kepala Staf saat ini, di bawah kepemimpinan langsung Perdana Menteri, memimpin serangan di Lebanon yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal kualitas dan ketegasan. Meskipun begitu, dia mengatakan hal yang sudah diduga. Saya tidak ingin berdiskusi dengan Anda tentang kepala staf tersebut. Sebentar lagi saya akan menempatkan Anda dalam situasi yang sulit. Saya tidak ingin menempatkan Anda dalam situasi yang sulit. Saya punya urusan sendiri. Saya benar-benar fokus pada hal utama, dan itulah yang menjadi perhatian saya. Seperti yang sudah kita bicarakan, pada akhirnya seseorang harus memutuskan prioritasnya. Saya mengurus tata kelola dan jaksa militer agar dia bisa dipindahkan dan diturunkan pangkatnya. Kami sudah melakukan semua itu. Tapi yang utama, ketika kami membawa pasukan pertahanan Israel, Perdana Menteri ini menginginkan, pergilah ke IDF. Perdana Menteri sudah ingin bertindak melawan Iran selama bertahun-tahun. Pimpinan pertahanan mencegahnya. Sekarang semua orang bergerak. Militer berada di garis depan. Dan juga yang lain saya punya andil di dalamnya. Pekerjaannya dilakukan bersama-sama. Saya punya peran sebagai Menteri Pertahanan. Kami sedang bertindak, tapi saya ulangi. Apakah para pejuang dari pasukan 100 akan kembali? Para mim, eles nos monitoram agora. Tentu saja, harus ada tindakan di sana. Kasus ini sudah pasti selesai. Saya sudah mengatakan itu baik kepada Anda maupun kepada yang lain. Tekanan terbesar dari jaksa militer utama adalah untuk menutup kasus ini. Dan dia berhasil, karena dia benar-benar menentang gagasan melindungi teroris. Ngomong-ngomong, dia tetap teguh pada pendiriannya meskipun mendapat tekanan. Bahkan ketika sistem lama mencoba menghalangi, dia dengan tegas membela kepulangan orang-orang yang bahkan belum pernah diadili. Ayo, Menteri Katz. Happy. Ya, kita masih punya beberapa menit lagi, tapi saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Gaza, kami mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir, dan saya juga melihat bahwa Dewan Perdamaian ini telah mengirimkan ultimatum sampai. Memang untuk itu. Sekarang mereka sampai mengeluarkan ultimatum. Ya, jadi itu adalah ultimatum yang mengatakan memberi waktu sampai akhir pekan Untuk menggunakan sistem Amerika. kepada Dewan. Memberikan ultimatum. Parah. Tunggu, jadi aku tanya, kalau mereka bilang tidak, kalau dis. Mereka bilang iya, supaya berpisah.
Kalau mereka mengkonfirmasi itu, apakah pasukan pertahanan Israel akan membuka front baru di Gaza? Kami akan memutuskan bagaimana dan kapan menggunakan hak kami untuk bertindak dan menghadapi mereka. Dan itu akan dilakukan dengan cara yang paling tepat. Kami harus melakukannya. Kita punya Iran, kita punya Lebanon, Gaza. Sekarang, jadi Apa arti ultimatum ini? ultimatum itu jelas. Entah mereka masuk sekarang atau akan terjadi sesuatu yang besar. Pasukan Israel tidak akan mundur dari garis kuning sampai pelucutan senjata dan pembongkaran terowongan selesai. Senjata berat maupun ringan, semua senjata. Semua yang telah ditetapkan, termasuk terowongan yang dihancurkan di sini, juga harus diselesaikan di sisi lain dan semua hal lainnya. Ya, jadi saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sampai hari berikutnya atau sampai besok pagi. Akhir pekan pagi-pagi. Ya, mereka harus menjawab ultimatum itu. Ya, kalau tidak maka kita akan menerima opsi itu dan kita akan melaksanakannya dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Sementara mereka memanfaatkan seluruh situasi ini. Hamas tidak akan lagi menguasai Gaza. Aku memberitahumu. Apakah Hizbullah akan keluar dari Lebanon seperti Hamas dari Gaza? Sekali lagi, aku menjelaskan semuanya dengan cara yang benar. Setiap hal Hamas adalah Hamas. Hamas keluar dari Gaza. Saya akan mengatakan bahwa secara moral, tujuan untuk melucuti senjata Hizbullah adalah tujuan yang dianggap mendasar oleh Israel. Jelas, dengan cara yang jelas dan bermoral. Terhadap rakyat di utara, masalah ini harus diselesaikan sekali untuk selamanya. Bukan berarti kita akan melenyapkan semua syekh di Lebanon, benar? Kita sedang melakukannya dengan cara yang benar. Kita perlu mensterilkan si pawang ular. Kita sudah sangat maju. Dan ada kabar bahwa pemerintah Lebanon ingin bernegosiasi. Dia tidak memaksakan, tapi seolah-olah dia adalah pemerintah. Jadi secara formal dia bisa melakukannya jika dia melakukan itu bertentangan dengan keinginan Hizbullah sekarang, tanpa kita menghentikan aktivitas. Apakah itu sangat sulit melawan Hizbullah? Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Datang dengan kekuatan, Lalu tutup lingkaran dengan Yudea dan Samaria untuk sesaat. Kita punya Lebanon, kita punya Hamas. Artinya tidak akan ada Gaza dengan Hamas. Aku akan membawamu ke Yudea dan Samaria. Di Yudea dan Samaria, kita melihat penguatan berbagai jenis kekuatan. Kita bisa saja terkejut, bahkan jika hanya 10% dari apa yang terjadi pada 7 Oktober. Perdana Menteri dan aku memimpin bersama IDF sebuah kebijakan yang jelas untuk mempertahankan perbatasan dan permukiman. IDF berada di sisi lain perbatasan, berhadapan langsung dengan para jihadis. Ya, tapi di sana tidak jelas seberapa besar persatuan itu. Di Lebanon, apakah kita melihatnya? Yudea sama dia. Di Lebanon kita sedang maju. Di Gaza mereka menguasai sebagian besar wilayah. Di Suriah kita berada di puncak Hermon. Dan kita tidak akan pergi dari sana, meskipun ada berbagai upaya dan manuver. Dari sana, kita melindungi komunitas di Golan, Galilea, dan Selatan. Di Yudea dan Samaria, kita telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, itu tidak terjadi. Kami memasuki kamp-kamp pengungsi di Jenin, Tulkarem, dan utara Samaria yang merupakan sarang teror dengan batalion-batalion yang didanai dan dipersenjatai oleh Iran. Kami menghancurkan mereka, dan hari ini tentara Israel tetap berada di sana, sementara mereka di luar. Dan apa yang harus dilakukan? Bagaimana kalau melangkah ke tahap berikutnya? Tubuh. Itu menyebabkan penurunan terorisme sebesar 83% di Yudea dan Samaria. Semua orang tahu itu. Karena Jenin dijadikan sebagai contoh, dan pada kenyataannya dihancurkan di sana. Tidak ada warga Palestina di dalamnya, hanya ada tentara Israel. Sekarang operasi di Yudea dan Samaria sangat ofensif. Kami sedang mengurangi kemampuan mereka, bertindak sepanjang waktu, di bawah arahan Perdana Menteri, Kabinet, dan pimpinan politik. Dan tentara Israel melaksanakan hal itu dengan sepenuh hati. Ada kebijakan yang sangat tegas di sini, membandingkan kem-kem pengungsi dengan apa yang kami lakukan. Di luar perbatasan, kami bertindak langsung di tempat penduduk berada. Melawan terorisme. Para pemukim mendatangi saya. Kami mengunjungi kota-kota baru setiap hari, selama lebih dari 100 tahun. Menuju kedaulatan di Yudea dan Samaria adalah jenis pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah sayap kanan. Lakukan dengan benar. Saya melihat ini dan mengulangi. Secara praktis, ini adalah semacam kedaulatan praktis. Artinya, Anda secara praktis memajukan keamanan, permukiman, dan urusan lainnya. Saat ini, mari kita katakan, kita semua menginginkan kedaulatan. Perdana Menteri, semua pekerjaan, para pemukim, dan semuanya. Sudah jelas bahwa semua ini tergantung pada satu orang yang bernama Donald Trump. Dia suka dengan idenya, tapi saat ini, dia mengatakan tidak kepada kami. Hanya tergantung pada satu orang saja. Karena kamu butuh legitimasi setidaknya dari satu aktor sentral. Karena kamu tidak akan mendapatkannya dari Macron dan semua orang munafik itu. Tahu tidak, mereka bekerja. Di pengadilan internasional. Kalian bilang RSS memberikan keamanan tanpa Amerika Serikat.
Mereka akan membawamu, bukan Joao Galante langsung ke. Saya selalu bilang kepada mereka, di sini saya memberi instruksi sebagai Menteri Pertahanan. Saya bepergian sendirian ke luar negeri. Jika saya bepergian sekali setahun ke Amerika Serikat, tidak ada masalah. Itu bukan faktor untuk Perdana Menteri. Mereka tidak menemukan orang yang tepat dan itu bukan saya. Ancaman terhadap keamanan ini dan tentang membawa keamanan. Menteri Pertahanan Israel Katz, apakah aliansi pertahanan regional dengan negara-negara Teluk akan menggantikan atau menjadi semacam NATO? Apakah langkah ini layak ditempuh? Lihat, sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Ini sudah merupakan hasil dari beberapa bulan terakhir, di mana semua orang melihat bahwa satu-satunya yang siap untuk berdiri di sisi Amerika Serikat adalah Israel. Semua yang lain. Ambil satu langkah lagi ke depan. Seluruh dunia tidak datang untuk membantu mereka dan tidak ada di sini. Dan itu akan membuat mereka semakin dekat. Dan saya tahu apa yang saya bicarakan. Perdana Menteri memimpin ini dengan visi yang sudah satu langkah lebih maju. Semua penguatan hubungan, baik keamanan maupun sipil, dengan negara-negara di kawasan ini. Mungkin minggu depan Presiden Trump akan berkonsultasi dengan Perdana Menteri, tetapi mereka akan mengatakan bahwa dia membutuhkan persetujuan dari Rivka Feldman Friedman. Di pengadilan, dia adalah hakimnya. Bawa menterinya. Jadi bawa dia pulang minggu depan. Itu menyakitkan. Tidak ada yang lebih mengikuti urusan keamanan Perdana Menteri daripada saya. Lagi pula, percakapan siang dan malam, serta segala hal lainnya, benar-benar sebuah skandal. Ini benar-benar omong kosong. Kalimat itu adalah sebuah kekeliruan. Tidak ada yang benar-benar ada. Tentu, tapi dia harus diadili. Itu dibatalkan karena beberapa alasan. Pertama, secara hukum, dia seharusnya dipecat, tapi tidak dipecat. Dan jika ada kemungkinan pengampunan, Presiden ini seharusnya memberikannya kepada Perdana Menteri demi kepentingan rakyat dan publik. Dan aku akan menceritakan lagi padamu, Yakov, tentang hal-hal dan tentang apa yang terjadi. Kamu bahkan sudah menanyakan beberapa pertanyaan, dan rakyat ini berutang budi pada Perdana Menteri ini. Saya mengatakan ini secara objektif, dan saya pernah bertemu dengan Perdana Menteri. Mereka berutang kepadanya lebih dari yang dia bayangkan. Dan seluruh oposisi sama sekali tidak memiliki kemampuan maupun pemahaman untuk datang dan melakukan sesuatu, serta semua pandangan mereka. Pertama, mereka menyerang. Kenyataannya membuktikan sebaliknya. Koneksi strategis melalui kemampuan Israel dan kekaguman pribadi Presiden Netanyahu sebagai Perdana Menteri merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk mencapai keamanan negara Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz, terima kasih telah bersama kami.